Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online GPDI Kasih Immanuel yang disertai dengan perjamuan suci. Tak terasa sudah 4 bulan lebih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pada Tuhan, karena pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita percaya bahwa semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa ada pertemuan Zoom Wanita Deborah setiap hari Selasa jam 7 malam dan pertemuan Zoom dengan Bapak dan Ibu Gembala setiap hari Jumat jam 7 malam. Mari saudara-saudara ikut bergabung dalam pertemuan ini sehingga kita saling menguatkan dan ada kebersamaan kita satu dengan yang lainnya. Sebelum memulai ibadah online kita pagi hari ini, mari kita satukan di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berterima kasih karena kami dalam keadaan baik dan sehat. Kami tahu semua karena pemeliharaan daripada-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, dalam ibadah online ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang dapat dan sanggup memberikan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, kami senantiasa hari lepas hari kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Bapa, urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau sambut Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah kita online pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita, pagi ini mari sama-sama kita memuji nama Tuhan, kita muliakan nama Dia, karena Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata,
Shalom jemaat kasih Immanuel yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap semua baik dan sehat ya. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah pintu utama kehidupan. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu akses surga untuk keselamatan saudara. Yesus merelakan dirinya disebut pintu. Sebuah kotak ya, seperti kotak gitu. Dan dia mau disamakan dengan pintu. Pasti ada suatu hal yang penting di dalamnya. Apa fungsi utama sebuah pintu, saudara? Pintu adalah akses untuk kita bisa masuk, bisa keluar dari rumah dengan aman. Kalau kita pergi kerja dan pulang kerja juga melalui pintu. Kalau kita belanja makanan nih keluar ya, saat pandemi seperti ini kan nggak boleh keluar ya. Atau kita ngambil makanan dari Gojek yang datang atau dari Grab yang datang ke rumah kita. Kita harus keluar melalui pintu untuk mengambil makanan. Lalu kita juga membawa makanan itu masuk ke dalam melalui apa? Melalui pintu. Betapa pentingnya fungsi kotak segi empat ini dalam hidup kita. Karena apa? Karena setiap hal yang berharga untuk kita masukkan ke dalam maupun kita bawa keluar itu harus melalui pintu. Demikian juga saat kita mau keluar rumah atau mau buang sampah ya saudara. Buang barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah rusak, yang tidak berguna lagi, juga melalui sebuah namanya pintu. Wow. Sekali lagi, betapa pentingnya sebuah pintu. Saya tidak heran jika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Pagi ini kita mau belajar hal yang sederhana ini, saudara. Di dalam rumah kita pasti ada banyak pintu, betul nggak? Coba dicek, ada berapa pintu di dalam rumah kita? Ya, ada pintu kamar. Kamar saja sudah banyak. Misalnya ada 2 kamar, ada yang 3 kamar, ada yang 1 kamar. Semuanya pasti pakai pintu. Ada pintu toilet, ya. Ada pintu gudang. Tetapi ada satu pintu yang penting, yang kita sebut dengan pintu utama rumah kita. Pasti satu buah rumah memiliki satu pintu utama, saudara. Di luar dari pintu-pintu yang saya sebutkan tadi. Kenapa penting untuk kita melihat ini, saudara? Biasanya pintu utama ini berlapis pengamanannya lebih dari pintu-pintu yang lain, bukan? Minimal ada 2 kunci berbeda yang menjaga pintu utama ini. Mungkin ada pintu, ada slotnya, ada kunci yang diputar, ya. Karena jika pintu ini terbuka, maka akan mudah sekali ruangan pintu yang lain untuk dimasuki, bukan? Karena biasanya pintu-pintu kamar yang lain itu tidak terlalu dikunci atau tidak terkunci dan biasanya terbuka begitu saja. Tetapi pintu utama ini biasanya kita jaga betul. Nah, pintu utama kehidupan kita apa, saudara? Tema pagi hari ini makanya saya beri nama pintu utama kehidupan kita. Apakah pintu utama kehidupan saudara dan saya? Pintu utama kehidupan kita adalah kesadaran. Saya ulangi buat saudara, pintu utama hidup kita adalah kesadaran. Mari saudara ucapkan bersama saya, pintu utama kehidupan saya adalah kesadaran. Ya, katakan kanan kirinya, pintu utama kehidupanmu adalah kesadaran. Tuhan Yesus bahkan harus menunggu di luar pintu hati kita. Gak bisa masuk ke pintu utama hidup kita. Kenapa? Apa yang Yesus tunggu? Yesus menunggu apa? Kita sadar dan bertobat. Baru Yesus bisa masuk ke dalam hati kita, bukan? Jadi pintu utama kehidupan kita ada di dalam yang namanya conscious mind, kesadaran kita. Penting sekali, oleh karena itu di Alkitab memberi kata yang sangat penting, yaitu bertobat. Artinya apa? Sadar.
kesadaran. Tanpa kesadaran, Yesus bahkan tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Karena ini adalah pintu utama kita, kesadaran. Contohnya, kalau kita sedang tidur nyenyak, pulas, bahkan mungkin yang pria-pria ya, terutama nih, suka ngorok. Waduh saudara, lagi tidur nyenyak, bisa makan nggak lagi tidur? Bisa minum nggak lagi tidur nyenyak gitu? Nggak bisa kan? Gimana kalau mau makan? Supaya makanan bisa masuk ke dalam tubuh kita, harus melalui apa? Kesadaran dulu, dibangunin. Pak, bangun, makan. Pak, bangun, makan. Ketika dia sadar, baru makanan bisa masuk. Oleh karena itu saya mulai mengerti saat ini. Banyak orang Kristen ke gereja, mendengarkan khotbah mungkin bertahun-tahun. Ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan bertahun-tahun. Tetapi ada yang gak sadar-sadar loh saudara, yang gak berubah hidupnya. Karena apa? Ya seperti itu, lagi tidur disuruh makan, gak bisa masuk ke dalam hatinya, gak bisa masuk ke dalam pikiran dan jiwanya. Dia melihat orang lain diubahkan, dia melihat orang lain diberkati Tuhan, tetapi dia tidak mengalami. Karena apa? Karena tingkat kesadarannya, saudara, dia belum sadar. Sampai dia sadar, dia bertobat, dia lahir baru, baru dia bisa mengalami perubahan. Dan Yesus masuk di dalam hidupnya hanya karena yang namanya kesadaran, saudara. Kesadaran adalah pintu utama kehidupan. Banyak anak Tuhan hari-hari ini malas baca Alkitab. Ya itu, kenapa gak bisa saudara suruh baca Alkitab? Males, kenapa? Ya itu saudara, saya bilang tidak sadar, saudara. Itulah makanan surgawi yang memberi kekuatan dan perubahan dalam hidup kita. Semakin banyak kesadaran, maka semakin hidup kita diubahkan. Makin maju hidup kita, makin bahagia hidup kita. Tetapi sebaliknya, semakin banyak ketidaksadaran dalam hidup kita, maka semakin hancur lebur hidup kita. Keluarga akan hancur lebur, usaha akan hancur lebur, bahkan pelayanan juga akan hancur lebur. Karena apa? Karena pintu utama ini, saudara, kesadarannya belum terbuka. Nah, PR utama kita apa, saudara? PR utama kita adalah menjaga pintu kesadaran kita semakin tinggi, semakin bagus tingkat kesadarannya, cepat sadarnya. Nggak perlu dibikin buat masalah dulu baru sadar. Ada orang kan mesti dimasalahin dulu, saudara. Masalah yang berat baru cari Tuhan, saudara. Wow, udah ancur-ancuran, saudara. Suatu kali mesin cuci di rumah saya ngadat, saudara. Waduh, berisik banget bunyinya. Lalu mesinnya nggak mau berputar dengan sempurna. Waduh, apa yang harus saya lakukan, saudara? Saya bisa paksakan sebetulnya, bisa masukin terus. Kenapa? Sebetulnya masih berputar, cuma muternya nggak sempurna. Bisa aja masukin aja. Tetapi ketika bunyi mesin cuci ini udah mulai nggak enak, saya mulai harus segera sadar. Ini harus diservis. Lalu saya telepon untuk servis, saudara. Lalu keesokan harinya datanglah dari perusahaan servis untuk menservis mesin cuci saya. Waktu dilihat, wah, untung belum kena mesin utamanya, Pak. Ini hanya perlu diganti ininya saja. Oh, nggak terlalu mahal ini gantinya. Kenapa, saudara? Karena baru mendengar suaranya sudah nggak enak, langsung diservis. Tetapi ada orang yang sampai berhenti mesinnya, udah angus, baru sadar bahwa mesti diservis. Ini yang terjadi dalam hidup banyak anak Tuhan. Ingat Tuhan ketika sudah hancur-hancuran, sudah hutangnya 1000%, saudara. Ketika penyakitnya sudah stadium akhir, akibatnya apa? Sangat sulit untuk disembuhkan lagi,
sangat sulit untuk dipulihkan. Kalaupun dipulihkan butuh waktu yang lama sekali. Kalau anak kita main game, itu kan bisa kecanduan. Tapi ada kecanduannya stadium 1, saudara. Kecanduannya masih rendah. Tetapi ini kalau tidak dibiarkan akan naik terus kan, stadium 2, stadium 3, sampai stadium akhir. Nah, kalau udah stadium akhir, baru sadar bahwa anaknya kecanduan main game. Waduh, saudara, tepok jidat, saudara. Aduh, saya stres ngeliat anak saya nih. Kerjaannya main game terus, udah gak mau sekolah. Sudah betul-betul parah. Bahkan sudah menghabiskan uang tabungannya untuk membeli banyak kebutuhan gamenya, saudara. Bahkan sudah mulai memberontak. Bahkan tidak mau tidur lagi. Jadi jam 3 pagi, jam 4 pagi itu masih main game. Udah seperti kondisi seperti ini, saudara. Baru minta pertolongan, dia baru berdoa, baru mau konseling. Waduh, saudara, kesadarannya kok telat sekali. Oleh karena itu, semakin tingkat kesadaran kita semakin baik, maka semakin bahagia hidup kita, semakin bertumbuh hidup kita, semakin baik kualitas hidup kita. Kalau pintu utama kesadaran terbuka, kita gak usah repot-repot ngajarin berbusa-busa anak kita dengan teriakan, ini otot sampai kelihatan, saudara. Dan kita mengancam anak kita dengan menakut-nakutinya. Gak perlu. Kenapa? Karena kita tahu pintu kesadarannya dulu yang harus dibuka. Akan susah nyadarin anak. Nah itu, karena stadiumnya udah terlampau tinggi. Penting sekali, saudara, untuk kita mengerti bagaimana membuka pintu kesadaran hidup kita. Karena tanpa pintu ini, pintu-pintu yang lain tidak mungkin dibuka. Tetapi kalau pintu utama kesadaran ini terbuka, pintu-pintu yang lain lebih mudah, saudara, dibuka. Apakah saudara mau tingkat kesadaran saudara makin bagus? Ingat, saudara makin sadar, makin cepat pulih, makin bahagia, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar 2 kesadaran utama dalam kehidupan kita. Banyak yang lain, tetapi saya renungkan ada 2 kesadaran utama yang harus kita pelajari dalam hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi firman Allah dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, saudara, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Kesadaran utama yang harus kita miliki yaitu apa? Sadar akan kehadiran si jahat di sekeliling kita, saudara. Iblis itu keliling, saudara. Iblis itu mencari kesempatan untuk masuk ketika saudara sedang tidak sadar, untuk masuk ketika saudara sedang lengah. Ingat, Hawa jatuh ke dalam dosa karena gak sadar bahwa ular itu iblis. Hawa tidak sadar kalau ular itu setan, saudara. Dia pikir ular itu teman sharing, teman curhat. Dia pikir ular itu teman yang baik yang mau menghibur dia, yang memberi jalan keluar. Hati-hati, saudara. Banyak anak Tuhan juga jatuh dalam hal ini, termasuk saya, saudara. Saya pikir nasihatnya benar, saya pikir nasihatnya baik, tetapi waktu diikutin, waduh, saudara, beracun hidupnya. Terjerembab kita di dalam dosa, jatuh di dalam berbagai-bagai kesulitan hidup kita. Kenapa? Karena iblis dijadiin teman sharing, ya hancur hidup kita, saudara. Bagaimana dengan Simpson? Saudara ingat Simpson? Simpson jatuh karena tidak sadar bahwa Delila itu jahat. Delila itu punya maksud yang jahat. Walaupun parasnya cantik, walaupun parasnya luar biasa menarik hati Simpson, tetapi Delila adalah gambaran daripada apa? Roh jahat yang ingin menghancurkan hidup Simpson.
Apa Simpson tahu akan hal itu? Tidak tahu. Simpson berpikir sebaliknya. Delila adalah berkat. Delila adalah pemberian Tuhan. Delila adalah penghiburan. Padahal Delila itu racun. Delila itu akan menghancurkan hidup Simpson. Tetapi Simpson senang dengan itu. Karena apa, saudara? Karena gak sadar. Oleh karena itu, saudara, tingkat kesadaran yang utama, pertama harus saudara ingat, sadar bahwa setan iblis itu di sekitar kita. Musuh-musuh semua memandang kita, mencari kesempatan saat kita tidak sedang sadar. Hati-hati dengan komunitas kita. Kalau kita salah pergaulan, kalau anak-anak saudara salah pergaulan, hal buruk akan merusak kebiasaan yang baik yang ibu bapak sudah tanam ke anak-anak kita. Jangan salah pacaran yang anak-anak muda. Jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Kenapa? Iblis bisa memanfaatkan ketidaksadaran kita. Saya punya teman sepelayanan, seorang pemain musik yang handal, yang mengasihi Tuhan, yang kalau doa itu bisa betul-betul, bisa nangis, saudara, menyembah Tuhan. Tetapi sekarang entah di mana dia. Terakhir dia menghubungi kami, minta bisa nggak diberkati. Tampaknya dia MBA, saudara, married by accident. Kenapa bisa seperti ini? Yang saya ingat titik poinnya apa? Ketika dia masih pelayanan, belum ada kerjaan, jadi sering ke gereja. Waktu belum ada kerjaan, sering ikut ibadah youth, sering ikut cell group. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia mendapat pekerjaan, dia ketemu komunitas yang lain. Bukan salah pekerjaannya, tetapi dia tidak sadar bahwa komunitas yang dia masuk adalah komunitas yang penuh dengan racun dan ranjau, saudara. Teman-temannya mulai mempengaruhi dia. Sehari dia mulai tidak datang ibadah. Sekali dia mulai tidak datang cell group. 2 kali dia mulai izin pelayanan. Dan seterusnya sampai dia tidak lagi datang beribadah pada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Sekali saja kita memberi ketidaksadaran kita kepada iblis, maka semua pintu akan dia masuki satu demi satu, saudara. Dia akan merusak hidup kita. Jangan biarkan ketidaksadaran menghancurkan hidup. Mari kita baca Matius 1 ayat yang 23b. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kedua, kesadaran apa yang penting dalam hidup kita? Kesadaran yang kedua yang harus kita bangun adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ya, jangan cuma sadarnya sama kehadiran iblis, saudara. Tapi kita juga harus sadar akan selalu kehadiran Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita dalam segala situasi, dalam segala masalah, dalam semua tekanan hidupmu. Tuhan hadir di sana. Immanuel, katakan Immanuel. Bukan karena nama gereja kita GPDI Kasih Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, kasih Allah yang beserta dengan kita. Ketika kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan berubah, saudara. Berapa waktu yang lalu murid-murid Yesus menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke surga, mereka seperti kehilangan panutan, kehilangan pemimpin. Mereka sadar kehadiran Tuhan begitu penting, saudara. Makanya ketika Tuhan pergi kembali ke rumah Bapa, mereka sangat sedih, mereka sangat kehilangan. Itulah orang-orang yang selalu sadar akan kehadiran Tuhan penting dalam hidup mereka. Ketika Yesus berkata, "Hayo, nantikan Roh Kudus dicurahkan." Pribadi Tuhan itu yang lain yang akan masuk dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus. Nantikan. Mereka menantikan dengan sungguh-sungguh dan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan dikatakan omnipresent God, Allah yang maha hadir melalui kuasa Roh Kudus. Dia seperti udara yang hadir dimanapun. Dia seperti udara yang bisa memenuhi ruangan, saudara. Dan Tuhan ada di sini dan Tuhan ada di sana bersama saudara. Karena apa? Karena Tuhan kita omnipresent, maha hadir. Iblis tidak maha hadir, saudara.
Iblis tidak maha hadir. Dia nggak bisa ada di dua tempat yang sama. Dia terbatas. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Amin. Dia hadir dimanapun saudara berada. Dia ada di gua singa saat Daniel sedang kesulitan. Dia ada di dapur api saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami ujian iman mereka. Penting untuk kita membangun kesadaran akan Tuhan. Mari pejamkan matamu sejenak. Sadar Tuhan ada di tengah kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam hidupku. Engkau ada di dekatku. Sadari saudara, katakan, Engkau Immanuel Tuhan. Aku bersyukur Engkau ada bersama denganku. Nah, saudara, penting sekali untuk kita sadar akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ada satu kisah favorit yang saya suka di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kisah Paulus dan Silas. Ini favorit saya sejak kecil. Pertama kali saya tahu kisah ini jadi favorit saya. Ketika Paulus dan Silas di penjara, bahkan ditaruh di bawah tanah, saudara, di tempat yang busuk, yang kelam, ya, yang kadar oksigennya mungkin sangat sedikit. Mereka dipukulin seperti penjahat, mereka dicambuk, mereka disesah, saudara. Bonyok itu muka, saudara. Mungkin mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, di mana Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kenapa saya mengalami hal ini? Tetapi Paulus dan Silas, dia mau sadar akan kehadiran Allah sekalipun di bawah tanah. Dia menyembah Tuhan. Dia yakin percaya Tuhan bertahta di atas pujian. Saat dia mengucap syukur, semalam-malaman mereka menyembah Tuhan, mengucap syukur, Tuhan Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Yesus, ku cintakan. Ketika mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai menyadarkan diri akan kehadiran Allah. Dan Allah hadir di dalam pujian mereka, saudara. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada di bawah tanah, saudara. Tuhan ada saat mereka dirantai, mereka disesat. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya dalam kesulitan. Karena Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Apa yang terjadi? Tuhan bekerja, mujizat terjadi, belenggu dilepaskan, saudara. Apa yang saudara sadari hari-hari ini saat kita sedang mengalami kesulitan? Apa saudara lebih sadar kehadiran iblis dan masalah yang begitu besar menghadapi hidup kita? Kita sangat sadar dengan kesulitan kita. Kita sangat sadar dengan kekurangan kita. Kita sangat sadar dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi kita tidak pernah sadar akan kehadiran Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sadarkan diri saudara, sadarkan diri kita. Ayo sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Immanuel. Apa sih akibatnya kalau kita nggak sadar Tuhan ada bersama kita? Apa sih akibatnya? Sama seperti murid Yesus yang ada di perahu dan gelombang yang besar. Dia nggak sadar bahwa Yesus ada di sana. Akibatnya apa? Selama Yesus dibiarkan tidur, selama banyak komplain, banyak ketakutan, banyak ketidakpercayaan, ya Yesus tidur aja. Kamu kan sanggup melakukannya sendiri, silakan. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini sadari akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Saya tahu saudara sering mendengar firman Tuhan ini tentang kisah-kisah yang saya sebutkan tadi. Tetapi hari ini pintunya harus dibuka sehingga saudara bisa mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Hal lain saudara, untuk kita selalu sadar akan kehadiran Tuhan melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan. Oleh karena itu di J-Club, kalau saudara mulai tergerak hatinya untuk join bersama kami,
Kita belajar firman Tuhan setiap hari rutin. Tidak boleh bolong. Kalau bolong, kenapa? Saudara akan diingatkan. Saudara akan kembali merasa kayaknya aduh beban berat ya. Mesti setiap hari. Ya bagus saudara. Kalau lupa lebih gawat lagi, lebih lama lagi sadarnya. Firman Tuhan harus mengingatkan kita, menyadarkan setiap hari. Makanya kita selalu renungan firman Tuhan setiap hari. Gak cuma membaca ya, beda sekali membaca dan renungkan. Merenungkan firman, bahkan mencatatnya, mengulangnya apa yang ada di pikiran kita. Itu melatih kita untuk selalu sadar akan kehadiran Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita, saudara. Gimana cara untuk kita terus sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ada di dalam komunitas yang benar. Ingat seperti kisah teman saya tadi, komunitasnya salah. Komunitas itu harus setiap hari, saudara. Harus sering ketemu, itu namanya komunitas. Tempat saudara kerja itu sering ketemu kan? Dulu waktu masih belum COVID, setiap hari kan ketemu di komunitas itu. Demikian juga kita. Kita sekarang tidak lagi dibatasi oleh rumah, tempat ibadah secara fisik. Tetapi kita di grup-grup WhatsApp, secara online. Kita setiap hari ketemu, men-sharingkan firman Tuhan. Saudara, juga ada pertemuan Zoom online hari Jumat bersama Bapak dan Ibu Gembala. Manfaatkan saudara untuk saudara selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Mesti ada orang lain yang nyadarin. Ingat Tuhan. Ingat ibadah. Ingat ini kebenaran firman Tuhan. Ayo datang. Tapi kalau saudara tidak sadar, wah tenang aja di rumah. Saudara berpikir, wah senang ya gak ada kebaktian hari Minggu. Enak ya, irit ongkos. Waduh, irit baju. Irit tenaga. Waduh saudara, jangan sampai tiba-tiba saudara datang kepada Tuhan udah stadium 4. Terus berharap 1 jam selesai didoakan gitu. Jangan saudara. Mari gunakan, manfaatkan komunitas kita melalui Zoom online untuk komitmen bersama. Saudara akan terus mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara. Ketika kita mulai sadar kehadiran Allah, Tuhan akan memberi kemerdekaan dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Pagi hari ini kita ada perjamuan suci, perjamuan asa yang kudus. Tuhan ingatkan kepada kita melalui perjamuan suci, ingatlah akan aku. Tuhan ingin diingat saat apa saudara? Saat pengorbanannya untuk hidup kita. Ingatlah akan aku yang menanggung semua dosa-dosa. Kita kadang lupa akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita kadang lupa akan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Semuanya itu tertutup dengan ketidaksadaran. Semuanya itu tertutup dengan ketidaksadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Biarlah perjamuan suci mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Ingatlah akan aku. Petrus juga pernah mengalami ketidaksadaran dalam hidupnya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika ayam berkokok, firman Allah berkata, maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan suci yang kudus ini mengingatkan kita juga bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk hidup. Mari saudara, kita mau rindu sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengalami kehadiran Tuhan melalui perjamuan suci. Mari kita berdoa untuk perjamuan suci. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada. Engkau tidak dibatasi oleh jarak. Engkau tidak dibatasi oleh masalah kami. Engkau tidak dibatasi oleh waktu yang berbeda dari berbagai negara, kota. Engkau ada. Engkau maha hadir. Biar pagi hari ini
Kami mempersiapkan hati kami untuk perjamuan suci. Kiranya Tuhan mengurapi setiap roti dan anggur yang kami akan makan dan minum. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara, kita akan mulai perjamuan suci kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil roti dengan tangan kanan kita, lalu kita angkat ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita? Mari saudara, kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil anggur dengan tangan kita angkat ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Biarlah saudara, cawan yang kita pegang adalah gambaran dari Yesus yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Apa saudara percaya bahwa darah Yesus telah menyucikan, menebus dosa kita? Kalau saudara percaya, mari minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah saudara, ini juga sebagai akhir dari ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk ibadah perjamuan suci pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau menebus dosa kami. Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melakukan pemulihan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Terimalah berkat Tuhan saudara. Penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai engkau. Menyertai pekerjaanmu, pendidikanmu, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di ibadah online kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.